Kembali lagi nih bersama Aye, Muhammad Reno dan temen Aye nih, Dervin. Kasih paham lah langsung lah. Oke, kali ini kita akan kunjungan ke rumah adat Betawi yang ada di Taman Mini Indonesia. Pokoknya jangan berlama-lama dan tanpa basa-basi, pokoknya kita masuk aja. Kalau orang pada penasaran, langsung aja kemari. Gak usah basa-basi, gue mau ekspor langsung nih. Dah ya. Nah, abis tadi diajak buat masuk ke rumah Betawi sama Reno dan Dervin, sekarang saya Reni. Dan saya Sakila. Kita bakal lanjut nih buat kenalan lebih dalam salah satu rumah adat khas Betawi, yaitu rumah Kebayi. Tapi, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih pantun dulu nih, biar suasananya makin Betawi. Makan kerak telur di pinggir kali, nggak lupa minum es lendang mayang. Rumah Kebayi bukan sekedar rumah tradisi, ada filosofi dan sejarah panjang. Cakep, Ren. Nah, kita di sini nggak cuma berdua doang ya. Kita juga udah kedatangan narasumber spesial, yaitu Pak Boim, yang ngerti banget sejarah, bentuk, sampai makna rumah Kebayi. Dan yang bakal bantu nanya-nanya langsung ke Pak Boim, ada teman-teman kita dari kelompok 2 yang udah siap jadi pewawancara. Jadi, yuk langsung aja kita mulai wawancaranya sama Pak Boim. Jangan kemana-mana ya, Abang Empok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk kami wawancarai pada hari ini. Jadi kami dari siswa-siswi dari SMA Negeri 16 Jakarta. Di sini kami akan meliput mengenai perkembangan mungkin ya rumah Betawi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya Bapak siapa Pak? Selamat siang kepada adik-adik dari SMA 16 Jakarta. Yang kali ini ada tujuannya yaitu untuk berkunjung ke Anjungan DKI Jakarta, lebih khususnya tentang rumah adat Betawi ya. Ya, perkenalkan nama saya adalah Pak Boim. Saya adalah juru penerang daripada Anjungan DKI Jakarta. Lebih khusus yaitu rumah adat Betawi. Oke, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya kita mungkin bisa langsung masuk ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi kita cukup penasaran nih Pak, kira-kira gimana sih perkembangan sejarah rumah adat Betawi dari dulu sampai sekarang? Ada nggak sih Pak kira-kira bedanya gitu? Oh, ini ya. Di zaman dulu itu orang Betawi kan tinggalnya terkotak-kotak ya, maksudnya rumahnya antara satu dengan lainnya saling berjauhan. Karena dengan lingkungan yaitu dulu kiri kanan tuh banyak pohon-pohon, salah satunya pohon bambu, pohon nangka, pohon salak, dan pohon-pohon yang lainnya, termasuk pohon sirsak, sehingga masih banyak ruang yang bisa dibangun rumah adat Betawi itu. Kemudian dengan itu, karena kan untuk membuat rumah itu kan kita ngambil dari lingkungan sekitar kita ya. Lingkungan sekitar kita itu kalau di orang Betawi itu paling banyak dulu, yaitu dari 3 bahan, itu dari bambu, kayu, dan tanah liat gitu ya. Nah, dari situlah berkembangnya awal pertama sejarahnya membuat rumah Betawi. Jadi di situ karena Betawi letaknya berjauhan yang tadi saya bilang, jadi ada Betawi tengah, ada Betawi pinggir, ada Betawi pusat. Nah gitu. Jadi dari situ tumbuh dan berkembang. Makanya sehingga terbentuklah rumah Betawi menjadi 4 jenis. Salah satunya yaitu kalau di pinggiran di timur lebih banyak namanya nih kayak gini rumah tipe kebaya.
Kalau daerah tengah dulunya itu lebih banyak, yaitu tipe gudang, karena mengikuti sepertinya kayak Tanah Abang gitu kan, rumah-rumahnya itu masih bentuk gudang zaman dulu gitu. Kemudian ada lagi rumah-rumah di pinggiran itu di daerah pusat juga, itu salah satunya yaitu rumah joglo, karena mirip dengan rumah-rumah ya kalau bisa dibilang tuh rumah-rumahnya Panggede atau Juara gitu. Sehingga karakteristik itulah yang membentuk rumah adat Betawi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam hal ini Betawi tidak mempunyai kasta, tidak mempunyai kepala suku gitu ya. Jadi apapun bentuk rumahnya cuma mencirikan saja, tidak berarti oh ini rumah ini untuk tahta ini, untuk kepala suku ini, tidak gitu ya. Itu sekelumit tentang sejarah rumah Betawi. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Kira-kira apa saja nih Pak fungsi-fungsi dari bagian-bagian rumah adat ini Pak? Misalnya seperti ada teras seperti ini, atau tiang-tiangnya mungkin Pak, apakah ada filosofi khusus, arti khusus? Nanti akan jelaskan ya. Salah satu rumah Betawi itu kalau zaman yang seaslinya gitu, kalau ini kan rumah percontohan ya, yang seaslinya ada bagian depan namanya paseban. Paseban. Kemudian di depan paseban ada yang seperti ini namanya rumah, kalau dulu kita pepergian pakai sado, namanya rumah buat kendaraan, kalau kayak saya grasi ya, kalau dulu namanya itu tadi, termasuk diantaranya belandongan masuknya, karena di situ kenapa ditaruh di depan, karena jadi rumah ini dulu baru paseban, karena kalau kita mau keluar dulu kan kita mau ke pasar, kita pakainya sado. Jadi rumah yang tadi dibilang rumah kandang itu namanya rumah kandang ya, rumah kandang itu ditaruh di depan. Kenapa? Kalau kita bepergian biar cepet gitu, karena kan dulu yang paling ada itu cuman itu tadi, sado, delman gitu ya. Nah kemudian bagiannya ada yang namanya paseban, ada yang namanya ruang tamu, ada yang namanya ruang tengah, ada yang namanya ruang keluarga, terus ada yang namanya pangkeng gitu ya, ada yang namanya dapur. Tapi itu semua tidak menyatu, jadi maksudnya ada sekatan-sekatannya begitu. Nah sekarang saya jelasin tentang seban dulu ya. Di mana paseban ini adalah merupakan sebuah kegiatan aktivitas keseharian untuk masyarakat Betawi. Karena orang Betawi pada umumnya itu ada kebanyakan itu bertani atau berladang ya, bertani, berladang. Kemudian ada juga yang guru-guru gitu, guru ngaji. Iya. Nah, kemudian ada juga yang kayak guru-guru silat gitu. Nah, itu tempat aktivitasnya ada di paseban gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya nih, kalau dulu kita kan misalnya nih ada, kalau anak sekarang bilang apa ya, safaring ya. Jadi kalau silat kan suka safaring tuh. Iya, safaring. Kita nih sama perguruan sana, perguruan kita itu safaring. Nah itu, nah itu kita mengadakannya di paseban gitu. Jadi kita manggil anak dari sana ke tempat kita, dan tidurnya pun di situ. Jadi kan biasanya dia melakukannya sore hari gitu. Itu ya, itu tentang paseban. Nah kalau ruang tamu ya seperti ini, kayak kita ini tempat untuk menerima tamu. Iya. Itu ya sekelumit tentang rumah adat Betawi. Sebutnya kira-kira apa aja sih Pak ornamen yang biasa ditemukan di rumah adat Betawi, dan kira-kira maknanya itu apa saja? Ornamen yang ada di rumah Betawi itu ada beberapa jenis ya. Salah satunya nih adalah gigi balang. Jadi gigi balang pun ini nggak cuma satu, nggak satu tipe ini aja, kan ini pakai tumpal. Jadi gigi balang tuh ada 4 tipe. Ada tipe wajik, ada tipe walu, ada tipe kuntum melati, ada tipe melati kuntum melati susun 2. Jadi banyak beberapa, dan itu semua adalah penemuan dari perwilayah tadi, karena ini kan kreativitas. Artinya kalau itu yang dibikinnya lebih rumit, berarti rumah itu lebih bagus, tingkat ekonominya lebih tinggi karena mendapatkannya lebih sulit. Itu jadi dari sini aja udah kelihatan ya, dari ininya udah kelihatan gigi balang. Kemudian ada yang namanya ukiran kayak ini nih, ukiran apa nih namanya, langkan pun ada beberapa jenis.
tinggal bagaimana tingkat itu kehalusannya. Karena kan tadi saya jelasin di Jakarta tidak ada kepala suku, tidak ada kasta. Cuma kalau orang berada dengan orang tidak itu kelihatan. Iya. Kemudian ada lagi nih kayak ini nih, hiasan atas kepala pintu. Hiasan pintu dulu nih. Bunga melati ini nggak cuma ini, ada 4. Ada yang 4 persegi panjang, ada yang ganjaran genjang, ada yang ini gitu. Kemudian juga ada lagi nih tanduk rusa. Itu salah satu. Kalau tanduk rusa itu menandakan kalau rumah Betawi sudah ada tanduk kepala rusanya, itu menandakan sudah orang berada. Di zaman dulu itu biasanya yang ada kepala rusanya itu salah satunya kayak mandor, kayak tuan tanah gitu. Karena kenapa? Orang yang dapat rusak kepala rusa ini nggak gampang. Orang yang penuh perjuangan bertahun-tahun. Karena kan dia harus pergi ke hutan terus dapat ini. Itu maksudnya. Jadi kan orang yang ditinggalin di rumah kan harus perekonomiannya harus banyak gitu. Saya ada pertanyaan nih Pak, kalau misalkan sebenarnya saya lumayan tertarik nih dengan kayak legenda ataupun kayak mitos-mitos yang ada sebenarnya di Jakarta ini. Sudah ada nggak sih kayak asal-usul atau kayak fungsi rumah adat Betawi yang kayak berkaitan gitu dengan kayak legenda atau mitos sesuatu hal yang ada di sini? Kalau dibilang legenda ini ya itu tadi ya, salah satunya kalau kamu mungkin pernah dengar yaitu tari lenggang Nyai. Nah, tari lenggang Nyai bersinergi dengan sejarahnya Nyai Dasima. Nah, seidentik juga dengan rumah adat Betawi gitu. Karena tari lenggang Nyai itu kan dimodifikasi di zaman sekarang ya. Cerita Nyai Dasima itu kan cerita rakyat Betawi. Kemudian di zaman sekarang ya jadi dengan rumah adat. Paham nggak maksud saya? Nah, berkaitan sekali itu. Ceritanya Nyai Dasima adalah ceritanya kan, kalau pernah dengar nggak ceritanya Nyai Dasima? Benar, sedikit saya jelasin ya. Di zaman dahulu kala itu ada sebuah di zaman penjajahan ada sebuah pendatang, yaitu salah satunya namanya Tuan William, yang sekarang itu terletaknya di sekitaran Tanah Abang. Kalau dulu kan kita penjajahan ya, jadi itu ya di sekitar Tanah Abang. Nah, kemudian Tuan William ini dia berdomisili di situ di sekitar Tanah Abang. Kemudian dengan namanya orang dari negaranya ke sini kan tidak membawa keluarga. Kemudian dia menetap di situ dengan nama penjajahan dia dulu mah ya. Terus dapatlah dia seorang gadis dari kampung, salah satunya yaitu dari Bogor. Dulu kan Bogor masih Bekasi Jakarta ya. Dari Bogor bekerja di situ di rumah Tuan William. Nah, dengan dia bekerja di situ karena dia yang sehari-harinya menggosok, mencuci, memasak, mengacak minum segalanya, sehingga dengan demikian adalah Tuan William suka dengan Nyai Dasima. Seiring dengan begitu, kalau dulu kita masih belum ceritanya agama belum begitu ini ya. Nah, sehingga dengan begitu dapatlah dia satu orang anak dari Tuan William. Nah, dengan satu tuan anak ini, karena William kan sudah kaya raya di situ. Nah, si Nyai Dasima ini kan dia karena Tuan William kan kurang merasa pasangan yang kurang pas karena dia tua, si Nyai Dasima muda. Nah, si Nyai Dasima ini sering belanja, sering keluar ke pasar kemana itu. Dia punya tukang sado. Salah satu tukang sado itu namanya itu tadi Bang Samiun. Nah, akhirnya si Nyai Dasima jatuh cintalah dengan Bang Samiun. Nah, kemudian jatuh dengan Bang Samiun. Kemudian anaknya itu masih di tangan si Tuan William. Akhirnya begitu ketahuan
sakit hatilah si akhirnya karena dia balik lagi ke tangan Widian si supaya menghilangkan jejak dibunuh sama bang tukang sado, siapa namanya? Nah, berarti paham itu sehingga dengan itu, nah itulah menjadi legendaris ceritanya Betawi gitu. Nah, identik dengan itu dibuatlah sebuah tarian, yaitu tarian namanya Renggang Nyai. Karena Renggang Nyai gayanya harus gerak dan liriknya kemayu gitu. Itu ya. Oke Pak, bangunan Betawi di Taman Mini kan cukup lama ya. Lalu bagaimana sih perawatannya supaya dapat terjaga kelestariannya sampai saat ini? Di sini untuk pelestarian budaya ya, ini masuk pelestarian budaya ya tentang rumah adat. Nah, pelestarian budaya ini kita di bawah Dinas Pariwisata. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau barang-barang yang harus ini itu di bawah naungan pemerintah, yaitu pengelolanya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kalau misalnya ada yang rusak apa itu mereka lah yang ini gitu. Jadi untuk seperti itu ya pelestarian punya ditangani sama pemerintah. Itu pemerintah daerah ya. Ya, karena ini fungsi dan perannya banyak sekali ya. Ya, fungsi dan perannya banyak sekali. Satu, pengenalan budaya, keduanya pelestarian lingkungan, ketiganya seperti apa namanya ini? Observasi apa namanya? Kalau begini namanya? Edukasi. Apa? Edukasi. Iya, edukasi. Kemudian ada satu lagi, apa nih namanya? Apa namanya satu lagi? Satu lagi, ayo kita berpikir, kita belajar sama-sama. Untuk ke mancanegara apa namanya? Promosi. Promosi kan untuk ke mancanegara, iya, sebagai sarana promosi. Jadi fungsinya sangat banyak, di atas 5 jenis ya. Tuh. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita jadi tahu yang lebih banyak lagi tentang rumah adat Betawi dan mungkin juga tradisi-tradisinya juga gitu tadi kan. Makasih banyak Pak udah menyempatkan waktunya untuk kami kunjungi dan kami tanya-tanyakan. Mungkin teman-teman di rumah yang masih penasaran nih, masih punya pertanyaan terkait rumah adat Betawi, bisa kali ya langsung berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah gitu. Bapaknya baik banget guys, dijelaskan banget gitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Dari tadi kita udah banyak banget dapet ilmu dari Bapak Boim tentang rumah kebaya. Mulai dari sejarahnya, bentuknya, sampai filosofi yang ada di balik rumah adat ini. Jadi, sebagai generasi muda, penting banget nih buat kita untuk tetap melestarikan budaya Betawi, biar budaya Betawi nggak ketinggalan zaman. Dan tentunya makasih juga buat teman-teman semua yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Baik, sekarang kita sudah di penghujung video. Kami semua pamit. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berada di Anjuran DKI Jakarta.